Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herdianto Simanjuntak dengan NIM 220320086. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Agribisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Malibu Saleh. Dan di kesempatan pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian yang berjudul HACCP atau yang disingkat dengan Hazard Analysis Critical Control Point, yang dimana mata kuliah ini yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Dan di sini saya izin jika nanti ke depan saya ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Dan di sini langsung saja kita akan membahas ke poin-poin yang ada dalam slide berikut ini. Kemudian kita langsung melanjutkan ke slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari HACCP, di mana berdasarkan slide, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan, di mana HACCP ini adalah satu sistem pengendalian keamanan pangan yang dikembangkan secara ilmiah untuk mencegah bahaya pada proses produksi makanan gitu kan. Kira-kira jadi HACCP ini bukan hanya prosedur secara teknis, tapi juga cara berpikir preventif terkait bagaimana cara agar makanan yang sampai ke konsumen itu benar-benar aman, di mana sistem ini sekarang menjadi standar internasional yang wajib diterapkan di banyak industri pakan di seluruh dunia. Contoh konkretnya itu mungkin sebagai contoh saya mengambil PTPN 4 di Unit Teh Sidamanik yang memproduksi teh olahan. Ini menggunakan pendekatan HACCP untuk memastikan teh bebas dari kontaminasi fisik seperti serpihan logam dari mesin penggiling maupun kontaminasi mikroba dari air pencucian. Tanpa sistem ini, produk yang tampak bersih bisa saja mengandung bahaya tersembunyi yang membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Kemudian kita langsung melanjutkan ke slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari HACCP, di mana berdasarkan slide, HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan, di mana HACCP ini adalah satu sistem pengendalian keamanan pangan yang dikembangkan secara ilmiah untuk mencegah bahaya pada proses produksi makanan gitu kan. Kira-kira jadi HACCP ini bukan hanya prosedur secara teknis, tapi juga cara berpikir preventif terkait bagaimana cara agar makanan yang sampai ke konsumen itu benar-benar aman, di mana sistem ini sekarang menjadi standar internasional yang wajib diterapkan di banyak industri pakan di seluruh dunia. Contoh konkretnya itu mungkin
Sebagai contoh, saya mengambil PTPN 4 di Unit Teh Sidamanik yang memproduksi teh olahan. Ini menggunakan pendekatan HACCP untuk memastikan teh bebas dari kontaminasi fisik seperti serpihan logam dari mesin penggiling maupun kontaminasi mikroba dari air pencucian. Tanpa sistem ini, produk yang tampak bersih bisa saja mengandung bahaya tersembunyi yang membahayakan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Di mana kan HACCP itu merupakan sistem berbasis ilmu pengetahuan yang bekerja dengan prinsip pencegahan. Artinya itu sistem ini tidak menunggu produk rusak dulu baru diperbaiki, tetapi berupaya mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi di setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku, kemudian proses pengolahan, hingga pengemasan. HACCP ini membantu perusahaan mengenai titik-titik kritis di mana bahaya bisa muncul, lalu mengendalikannya secara konsisten. Misalnya, jika ada risiko bakteri muncul karena suhu penyimpanan yang tidak tepat, maka HACCP mengatur batas suhu yang harus dijaga agar bakteri tidak tumbuh. Prinsip ini menjadikan HACCP jauh lebih efisien dibanding metode pemeriksaan konvensional. Saya berikan contoh lainnya itu seperti di pabrik susu pasteurasi, proses pemanasan harus mencapai suhu minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik agar bakteri Listeria monotygones itu dapat dimatikan oleh akibat suhu tersebut. Di mana HACCP memastikan hal ini diawasi terus-menerus sehingga susu yang keluar dari proses pasteurasi benar-benar aman. Kalau sistem HACCP tidak diterapkan, bisa jadi suhu pemanasan menurun tanpa disadari. Nah, hasilnya produk yang beredar bisa membahayakan kesehatan konsumen. Nah, di Indonesia sendiri, HACCP sudah menjadi bagian penting dalam sistem keamanan pangan nasional, di mana telah diatur penerapannya. Salah satunya itu adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Di mana ini melalui regulasi seperti ini, pemerintah menekankan bahwa setiap industri pangan, baik skala besar maupun kecil, wajib memastikan proses produksinya memenuhi standar keamanan. HACCP juga sering menjadi syarat wajib untuk ekspor pangan, di mana perusahaan yang ingin menembus pasar Eropa, Jepang, atau Amerika Serikat bisa dimintai menunjukkan sertifikat HACCP untuk membuktikan bahwa produk itu aman. Nah, di Indonesia penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, kemudian selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga nasional. Nah, mungkin contoh konkret dari HACCP di Indonesia ini seperti industri perikanan di Bitung dan Medan yang mengekspor udang beku ke Jepang wajib memiliki sertifikat HACCP karena sertifikat ini memastikan bahwa mulai dari penangkapan, penyampaian, hingga pengemasan udang dilakukan dengan standar higienis yang tinggi. Jika tidak memenuhi syarat HACCP, produk bisa ditolak di pelabuhan, dan kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah. Kemudian di sini kita masuk ke slide berikutnya mengenai sekilas mengenal HACCP. Di sini akan membahas tentang riwayat singkat HACCP yang dikembangkan oleh NASA dan Pillsbury Company pada tahun 1959 untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company, di mana tujuannya itu awalnya untuk pengembangan untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan keluar angkasa. Mulai diterapkan sebagai industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem
pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini mulai lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Nah, menariknya, eee sistem HACCP ini pertama kali diciptakan, bukan untuk restoran atau pabrik makanan yang ada di bumi, tapi untuk misi luar angkasa NASA pada tahun 1959. Bayangkan, di luar angkasa astronot tidak mungkin membawa dokter atau fasilitas darurat. Jadi makanan yang mereka konsumsi harus 100% aman gitu kan. Karena, itulah penyebab mengapa NASA bekerja sama dengan, Pillsbury Company untuk menciptakan sistem yang bisa menjamin keamanan makanan sejak proses pembuatan, bukan setelah makanan jadi. Sistem ini kemudian, terbukti sangat efektif dan mulai diadaptasi ke industri pangan umum di dunia. Seiring waktu, HACCP menjadi, standar global untuk industri pangan dari pabrik daging, ikan, susu, hingga teh dan kopi. Nah, contohnya itu ya misalnya dalam industri pengalengan ikan di Indonesia, penerapan HACCP mengharuskan, perusahaan memeriksa suhu sterilisasi kaleng agar tidak, ada bakteri Clostridium, botulium yang bertahan hidup. Prinsip yang sama digunakan NASA dulu, sehingga tahap produksi makanan harus bebas bahaya agar tidak ada risiko bagi konsumen atau dalam kasus, mereka itu pada astronot. Kemudian di sini kita masuk ke slide berikutnya mengenai sekilas mengenal HACCP. Di sini akan membahas tentang riwayat singkat HACCP yang dikembangkan oleh NASA dan Pillsbury Company pada tahun 1959 untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company, di mana tujuannya itu awalnya untuk pengembangan untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan keluar angkasa. Mulai diterapkan sebagai industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini mulai lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Nah, menariknya, eee sistem HACCP ini pertama kali diciptakan, bukan untuk restoran atau pabrik makanan yang ada di bumi, tapi untuk misi luar angkasa NASA pada tahun 1959. Bayangkan, di luar angkasa astronot tidak mungkin membawa dokter atau fasilitas darurat. Jadi makanan yang mereka konsumsi harus 100% aman gitu kan. Karena, itulah penyebab mengapa NASA bekerja sama dengan, Pillsbury Company untuk menciptakan sistem yang bisa menjamin keamanan makanan sejak proses pembuatan, bukan setelah makanan jadi. Sistem ini kemudian, terbukti sangat efektif dan mulai diadaptasi ke industri pangan umum di dunia. Seiring waktu, HACCP menjadi, standar global untuk industri pangan dari pabrik daging, ikan, susu, hingga teh dan kopi. Contohnya itu ya misalnya dalam industri pengalengan ikan di Indonesia, penerapan HACCP mengharuskan, perusahaan memeriksa suhu sterilisasi kaleng agar tidak, ada bakteri Clostridium, botulium yang bertahan hidup. Prinsip yang sama digunakan NASA dulu, sehingga tahap produksi makanan harus bebas bahaya agar tidak ada risiko bagi konsumen atau dalam kasus, mereka itu pada astronot. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai tujuan dan manfaat, di mana tujuan dari ACCP itu sendiri mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Kemudian yang selanjutnya itu manfaat, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibekukan, yang dihasilkan. Kemudian mengurangi, risiko
kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Kemudian memenuhi persyaratan hukum dari regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, dan membantu perusahaan dalam menjalani uh, audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Di mana tujuan utama HACCP ini adalah menjamin produk pangan agar aman dikonsumsi melalui sistem pengendalian yang terukur. Tapi di balik itu ada banyak manfaat tambahan seperti mencegah bahaya pangan sejak tahap awal, meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk dianggap lebih profesional dan terjamin kualitasnya, mengurangi risiko kerugian misalnya produk yang ditarik dari pasaran karena kontaminasi, di mana itu memenuhi regulasi nasional maupun internasional, dan sering dilakukan. HACCP juga membantu meningkatkan efisiensi produksi, karena dengan proses yang terkontrol, pemborosan bahan baku dan waktu bisa diminimalkan. Kemudian yang selanjutnya itu contoh dari tujuan dan manfaat ini. Industri pengolahan susu di Bandung sebelum menerapkan HACCP, mereka sering mengalami kerugian karena beberapa batch susu yang terkontaminasi harus dibuang. Setelah menerapkan HACCP, mereka bisa mengontrol suhu dan kebersihan alat dengan lebih disiplin sehingga tingkat kerusakannya juga perlu tidak sampai 40%. Konsumen pun lebih percaya pada permintaan produk meningkat. Jadi jelas HACCP bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang efisiensi dan keberlanjutan industri pangan. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai tujuan dan manfaat, di mana tujuan dari HACCP itu sendiri mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Kemudian yang selanjutnya itu manfaat, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Kemudian memenuhi persyaratan hukum dari regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, dan membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Di mana tujuan utama HACCP ini adalah menjamin produk pangan agar aman dikonsumsi melalui sistem pengendalian yang terukur. Tapi di balik itu ada banyak manfaat tambahan seperti mencegah bahaya pangan sejak tahap awal, meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk dianggap lebih profesional dan terjamin kualitasnya, mengurangi risiko kerugian misalnya produk yang ditarik dari pasaran karena kontaminasi, di mana itu memenuhi regulasi nasional maupun internasional, dan sering dilakukan. HACCP juga membantu meningkatkan efisiensi produksi, karena dengan proses yang terkontrol, pemborosan bahan baku dan waktu bisa diminimalkan. Kemudian yang selanjutnya itu contoh dari tujuan dan manfaat ini. Industri pengolahan susu di Bandung sebelum menerapkan HACCP, mereka sering mengalami kerugian karena beberapa batch susu yang terkontaminasi harus dibuang. Setelah menerapkan HACCP, mereka bisa mengontrol suhu dan kebersihan alat dengan lebih disiplin sehingga tingkat kerusakannya juga perlu tidak sampai 40%. Konsumen pun lebih percaya pada permintaan produk meningkat. Jadi jelas HACCP bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang efisiensi dan keberlanjutan industri pangan. Kemudian yang selanjutnya itu kita membahas dari slide kelima, di mana sebelumnya itu kita menjelaskan sedikit terkait dari kelima slide pertama ini. Kita sudah memahami dasar dari HACCP apa itu, bagaimana asal usulnya, bagaimana penerapannya di Indonesia, dan apa manfaatnya bagi industri pangan.
Selanjutnya selanjutnya kita akan membahas lebih teknis tentang jenis bahaya yang dikendalikan oleh HACCP, batas kritis yang harus dijaga, dan langkah-langkah monitoring untuk memastikan sistem ini berjalan dengan efektif. Selanjutnya kita lanjut ke batas kritis atau critical limits, di mana batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, dan tingkat keasaman. Nah, uh, di sini inti dari HACCP adalah mengenali sejak awal. Bahaya di sini maksudnya bukan hanya merusak rasa atau ketampilan produk, tapi hal-hal yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu biologis, kimia, dan fisik. Pertama, kita akan membahas mengenai bahaya biologis, di mana bahaya biologis berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bakteri Salmonella yang bisa muncul dari ayam mentah, E. coli dari daging sapi, atau Listeria moschus dari susu yang tidak dipasturasi. Bahaya ini paling umum dan sering menyebabkan kecanduan makanan di Indonesia. Pangan, pengendalian suhu, sanitasi alat, dan pembersihan karyawan menjadi kunci untuk menjaganya. Kemudian selanjutnya itu bahaya kimiawi, di mana bahaya kimia muncul karena adanya bahan kimia terlebih atau berbahaya yang masuk ke produk pangan. Misalnya sisa pestisida pada sayuran, logam karat seperti merkuri pada ikan laut, atau bahkan bahan tambahan seperti formalin dan boraks. Di pabrik teh, bahaya kimia bisa datang dari residu pestisida daun teh yang belum terbilas sempurna. Karena itu bahan baku harus melalui uji laboratorium sebelum digunakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini sering dianggap sepele padahal berbahaya. Ini bisa berupa serpihan logam dan mesin, pecahan kaca, potongan plastik, kemudian atau serpihan kayu yang akan ikut bisa menjadi bahaya fisik jika tidak ada sistem deteksi logam atau metal daktar. Kemudian lanjut ke contohnya, itu sebagai contoh nyata, industri pengalengan ikan di Bitung menetapkan model kolektor di jalur seperti produksi untuk mendeteksi serpihan logam sekecil apapun. Sedangkan di industri roti, penyaringan tepung dilakukan 2 kali untuk semua langkah, bagian dari pencegahan menurut sistem HACCP. Kita lanjut ke batas kritis atau critical limits, di mana batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, dan tingkat keasaman. Nah, di sini inti dari HACCP adalah mengenali sejak awal. Bahaya di sini maksudnya bukan hanya merusak rasa atau ketampilan produk, tapi hal-hal yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu biologis, kimia, dan fisik. Pertama, kita akan membahas mengenai bahaya biologis, di mana bahaya biologis berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bakteri Salmonella yang bisa muncul dari ayam mentah, E. coli dari daging sapi, atau Listeria moschus dari susu yang tidak dipasturasi. Bahaya ini paling umum dan sering menyebabkan kecanduan makanan di Indonesia. Pangan, pengendalian suhu, sanitasi alat, dan pembersihan karyawan menjadi kunci untuk menjaganya. Kemudian yang selanjutnya itu bahaya kimiawi, di mana bahaya kimia muncul karena adanya bahan kimia terlebih atau berbahaya
yang masuk ke produk pangan. Misalnya, sisa pestisida pada sayuran logam karat seperti merkuri pada ikan laut atau bahkan bahan tambahan seperti formalin dan boraks. Di pabrik teh, bahaya kimia bisa datang dari residu pestisida daun teh yang belum terbuka sempurna. Karena itu bahan baku harus melalui uji laboratorium sebelum digunakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini sering dianggap sepele padahal berbahaya. Ini bisa berupa serpihan logam dan mesin, pecahan kaca, potongan plastik, kemudian atau serpihan kayu yang akan ikut bisa menjadi bahaya fisik jika tidak ada sistem deteksi logam atau metal daktar. Kemudian lanjut ke contohnya itu sebagai contoh nyata, industri pengalengan ikan di Bitung menetapkan uh, model kolektor di jalur seperti produksi untuk mendeteksi serpihan logam sekecil apapun. Sedangkan di industri roti penyaringan tepung dilakukan 2 kali untuk semua langkah, bagian dari pencegahan menurut sistem HACCP. Kita lanjut ke batas kritis atau critical limits, di mana batas karat kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, dan tingkat keasaman. Nah, uh, di sini inti dari HACCP adalah mengenali bahaya sejak awal. Bahaya di sini maksudnya bukan hanya merusak rasa atau ketampilan produk, tapi hal-hal yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu biologis, kimia, dan fisik. Pertama, kita akan membahas mengenai bahaya biologis, di mana bahaya biologis berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bakteri Salmonella yang bisa muncul dari ayam mentah, E. coli dari daging sapi, atau Listeria dari susu yang tidak dipasturasi. Bahaya ini paling umum dan sering menyebabkan kecanduan makanan di Indonesia. Pangan, pengendalian suhu, sanitasi alat, dan pembersihan karyawan menjadi kunci untuk menjaganya. Kemudian yang selanjutnya itu bahaya kimiawi, di mana bahaya kimia muncul karena adanya bahan kimia terlebih atau berbahaya yang masuk ke produk pangan. Misalnya, sisa pestisida pada sayuran logam karat seperti merkuri pada ikan laut atau bahkan bahan tambahan seperti formalin dan boraks. Di pabrik teh, bahaya kimia bisa datang dari residu pestisida daun teh yang belum terbuka sempurna. Karena itu bahan baku harus melalui uji laboratorium sebelum digunakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini sering dianggap sepele padahal berbahaya. Ini bisa berupa serpihan logam dan mesin, pecahan kaca, potongan plastik, kemudian atau serpihan kayu yang akan ikut bisa menjadi bahaya fisik jika tidak ada sistem deteksi logam atau metal daktar. Kemudian lanjut ke contohnya itu sebagai contoh nyata, industri pengalengan ikan di Bitung menetapkan model kolektor di jalur seperti produksi untuk mendeteksi serpihan logam sekecil apapun. Sedangkan di industri roti penyaringan tepung dilakukan 2 kali untuk semua langkah, bagian dari pencegahan menurut sistem HACCP. Kemudian penjelasan bahwa batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk, misalnya suhu, waktu, kelembapan, atau pH. Di mana setelah kita tahu jenis bahayanya, langkah berikutnya adalah menetapkan batas kritis. Batas kritis ini adalah nilai atau standar yang tidak boleh dilewati karena berhubungan langsung dengan keamanan produk.
Contohnya, suhu, waktu pemanasan, kelembapan, dan tingkat kesamaan. Kalau batas ini dilanggar, berarti sistem HACCP gagal menjaga keamanan pangan. Misalnya dalam industri susu, suhu pasteurisasi minimal harus mencapai 75 derajat Celcius. Kalau suhunya kurang, bakteri bahaya di dalamnya belum tentu mati di pabrik. Tahu, proses perebusan kedelai harus mencapai suhu tertentu untuk menghancurkan enzim dan mikroba. Sementara di pengalengan ikan, tekanan dan suhu sterilisasi kaleng harus sesuai standar agar tidak tumbuh Clostridium botulinum yang sangat beracun. Contohnya itu ya sebagai contoh industri ya minuman teh siap saji batas kritisnya bisa berubah pH maksimal 4,5 untuk menjaga pertumbuhan mikroba. Jika hasil uji pH menunjukkan angka 5, maka proses harus dihentikan karena dilakukan koreksi. Itulah fungsi batas kritis sehingga garis merah antara aman dan tidak aman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah slide tentang pemantauan monitoring. Pertemuan adalah pengawasan sistematis dan rutin terhadap HACCP dan batas kritis yang telah ditetapkan teman-teman dalam HACCP telah batas kriminal ditentukan. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan pemantauan atau monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa semua orang tetap berjalan sesuai dengan standar. Monitoring seperti ini sistem alam, kalau ada penyimpanan kita bisa. Kemudian penjelasan bahwa batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk, misalnya suhu, waktu, kelembapan, atau pH. Dimana setelah kita tahu jenis bahayanya, langkah berikutnya adalah menetapkan batas kritis. Batas kritis ini adalah nilai atau standar yang tidak boleh dilewati karena berhubungan langsung dengan keamanan produk. Contohnya, suhu, waktu pemanasan, kelembapan, dan tingkat kesamaan. Kalau batas ini dilanggar, berarti sistem HACCP gagal menjaga keamanan pangan. Misalnya dalam industri susu, suhu pasteurisasi minimal harus mencapai 75 derajat Celcius. Kalau suhunya kurang, bakteri bahaya di dalamnya belum tentu mati di pabrik. Tahu, proses perebusan kedelai harus mencapai suhu tertentu untuk menghancurkan enzim dan mikroba. Sementara di pengalengan ikan, tekanan dan suhu sterilisasi kaleng harus sesuai standar agar tidak tumbuh Clostridium botulinum yang sangat beracun. Contohnya itu ya sebagai contoh industri ya minuman teh siap saji batas kritisnya bisa berubah pH maksimal 4,5 untuk menjaga pertumbuhan mikroba. Jika hasil uji pH menunjukkan angka 5, maka proses harus dihentikan karena dilakukan koreksi. Itulah fungsi batas kritis sehingga garis merah antara aman dan tidak aman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah slide tentang pemantauan monitoring. Pertemuan adalah pengawasan sistematis dan rutin terhadap HACCP dan batas kritis yang telah ditetapkan teman-teman dalam HACCP telah batas kriminal ditentukan. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan pemantauan atau monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa semua orang tetap berjalan sesuai dengan standar. Monitoring seperti ini sistem alam, kalau ada penyimpanan kita bisa. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang tindakan koreksi atau corrective action. Mana langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan jawaban atas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Nah, kalau dari hasil monitoring ternyata ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Misalnya suhu pemasakan tidak mencapai batas aman, maka harus dilakukan tindakan koreksi. Prinsip HACCP tidak mengenal kompromi. Jika standar tidak terpenuhi, proses harus dikoreksi, bukan diteruskan. Tindakan koreksi bisa bermacam-macam, tergantung situasinya. Bisa berupa memperbaiki mesin,
mengulang proses pemanasan, menghentikan sementara produksi atau bahkan menarik produk yang sudah terlanjur dipasarkan. Tujuannya satu, memastikan produk akhir tetap aman untuk dikonsumsi. Misalnya di pabrik minuman kemasan, kalau ditemukan botol yang tidak tertutup rapat, langkah korektifnya bisa berupa penyegelan ulang atau penghancuran produk zat tersebut. Di industri pengolahan ikan, nah, jika suhu sterilisasi gagal mencapai standar, maka seluruh batch produksi harus diuji ulang atau dibuang memang tanpa keras. Tapi inilah bentuk tanggung jawab industri terhadap keselamatan konsumen. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang tindakan koreksi atau corrective action. Mana langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan jawaban atas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Nah, kalau dari hasil monitoring ternyata ditemukan penyimpangan-penyimpangan, misalnya suhu pemasakan tidak mencapai batas aman, maka harus dilakukan tindakan koreksi. Prinsip HACCP tidak mengenal kompromi. Jika standar tidak terpenuhi, proses harus dikoreksi, bukan diteruskan. Tindakan koreksi bisa bermacam-macam, tergantung situasinya. Bisa berupa memperbaiki mesin, mengulang proses pemanasan, menghentikan sementara produksi, atau bahkan menarik produk yang sudah terlanjur dipasarkan. Tujuannya satu, memastikan produk akhir tetap aman untuk dikonsumsi. Misalnya di pabrik minuman kemasan, kalau ditemukan botol yang tidak tertutup rapat, langkah korektifnya bisa berupa penyegelan ulang atau penghancuran produk zat tersebut. Di industri pengolahan ikan, nah, jika suhu sterilisasi gagal mencapai standar, maka seluruh batch produksi harus diuji ulang atau dibuang memang tanpa keras. Tapi inilah bentuk tanggung jawab industri terhadap keselamatan konsumen. Kemudian, eh, slide yang berikutnya itu adalah membahas dari titik kendali kritis atau critical control point dan titik kendali kritis atau critical control point atau CCP, di mana titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Ini merupakan tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Nah, di sini menjelaskan bahwa titik kendali adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Sedangkan CCP adalah titik paling penting di mana pengendalian wajib dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari sistem HACCP, yaitu titik kendali dan titik kendali kritis. Dalam setiap proses produksi pangan, ada banyak tahapan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pengemasan. Nah, titik kendali adalah tahapan-tahapan di mana bahaya bisa dikendalikan. Tapi tidak semua titik punya pengaruh yang sama besar terhadap keamanan. Titik yang paling menentukan disebut critical point atau critical control point atau CCP. Titik ini harus dijaga mati-matian. Nah, kalau CCP gagal dikendalikan, maka produk berisiko tinggi membahayakan konsumen. Misalnya, di pabrik ikan kaleng, proses sterilisasi adalah CCP utama. Di industri susu, pastörisasi itu adalah CCP. Sementara di PT PN4, proses pengeringan dan pengemasan teh bisa jadi CCP karena disitulah risiko kontaminasi fisik dan mikroba paling tinggi. Nah, contoh sederhana, bayangkan saja proses produksi ayam goreng siap saji, di mana dari penerimaan daging, marinasi, penggorengan, hingga pengemasan, semua bisa jadi titik kendali. Tapi CCP-nya adalah penggorengan, karena disitulah suhu harus cukup tinggi
untuk membunuh bakteri. Kalau proses itu gagal, semua langkah sebelumnya jadi sia-sia. Jadi CCP adalah titik di mana hidup matinya keamanan pangan ditentukan. Kemudian eh, slide yang berikutnya itu adalah membahas dari titik kendali kritis atau critical control point dan titik kendali kritis atau critical control point atau CCP, di mana titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Ini merupakan tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Nah, di sini menjelaskan bahwa titik kendali adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Sedangkan CCP adalah titik paling penting di mana pengendalian wajib dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari sistem HACCP, yaitu titik kendali dan titik kendali kritis. Dalam setiap proses produksi pangan, ada banyak tahapan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pengemasan. Nah, titik kendali adalah tahapan-tahapan di mana bahaya bisa dikendalikan. Tapi tidak semua titik punya pengaruh yang sama besar terhadap keamanan. Titik yang paling menentukan disebut critical point atau critical control point atau CCP. Titik ini harus dijaga mati-matian. Nah, kalau CCP gagal dikendalikan, maka produk berisiko tinggi membahayakan konsumen. Misalnya, di pabrik ikan kaleng, proses sterilisasi adalah CCP utama. Di industri susu, pasteurisasi itu adalah CCP. Sementara di PT PN 4, proses pengeringan dan pengemasan teh bisa jadi CCP karena disitulah risiko kontaminasi fisik dan mikroba paling tinggi. Nah, contoh sederhana, bayangkan saja proses produksi ayam goreng siap saji, di mana dari penerimaan daging, marinasi, penggorengan hingga pengemasan, semua bisa jadi titik kendali. Tapi CCP-nya adalah penggorengan, karena disitulah suhu harus cukup tinggi untuk membunuh bakteri. Kalau proses itu gagal, semua langkah sebelumnya jadi sia-sia. Jadi CCP adalah titik di mana hidup matinya keamanan pangan ditentukan. Kemudian eh, slide yang berikutnya itu adalah membahas dari titik kendali kritis atau critical control point dan titik kendali kritis atau critical control point atau CCP, di mana titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Ini merupakan tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Nah, di sini menjelaskan bahwa titik kendali adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Sedangkan CCP adalah titik paling penting di mana pengendalian wajib dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari sistem HACCP, yaitu titik kendali dan titik kendali kritis. Dalam setiap proses produksi pangan, ada banyak tahapan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pengemasan. Nah, titik kendali adalah tahapan-tahapan di mana bahaya bisa dikendalikan. Tapi tidak semua titik punya pengaruh yang sama besar terhadap keamanan. Titik yang paling menentukan disebut critical point atau critical control point atau CCP. Titik ini harus dijaga mati-matian.
Kalau CCP gagal dikendalikan, maka produk berisiko tinggi membahayakan konsumen. Misalnya, di pabrik ikan kaleng, proses sterilisasi adalah CCP utama. Di industri susu, pastörisasi itu adalah CCP. Sementara di PT PN4 proses pengeringan dan pengemasan teh bisa jadi CCP karena disitulah risiko kontaminasi fisik dan mikroba paling tinggi. Nah, contoh sederhana, bayangkan saja proses produksi ayam goreng siap saji, di mana dari penerimaan daging, marinasi, penggorengan hingga pengemasan, semua bisa jadi titik kendali. Tapi CCP-nya adalah penggorengan, karena disitulah suhu harus cukup tinggi untuk membunuh bakteri. Kalau proses itu gagal, semua langkah sebelumnya jadi sia-sia. Jadi CCP adalah titik di mana hidup matinya keamanan pangan ditentukan. Kemudian slide yang berikutnya itu adalah validasi atau validation, di mana proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif mengendalikan dalam bahaya keamanan pangan. Nah, di mana sebelum masuk ke prinsip dan langkah-langkah HACCP, kita perlu memahami satu hal penting, yaitu validasi. Validasi ini adalah proses untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang sudah dibuat itu benar-benar bekerja efektif. Jadi bukan hanya di atas kertas, tapi diuji langsung di lapangan. Misalnya itu, kita sudah menetapkan suhu pemasakan daging minimal 75 derajat Celcius agar bakteri mati. Nah, validasi memastikan bahwa pada suhu itu memang benar bakteri tidak bertahan. Validasi juga membantu mengevaluasi apakah prosedur alat dan parameter yang digunakan itu sudah sesuai apa belum. Karena seringkali uh, praktik industri ada perbedaan kondisi lapangan dengan perencanaan di dokumen. Dengan validasi kita bisa menyesuaikan agar sistem HACCP benar-benar realistis dan efektif. Sebagai contoh, pabrik pengalingan ikan di Medan melakukan validasi dengan uji laboratorium terhadap produk setelah proses sterilisasi. Jika ini menunjukkan tidak ada mikroba yang tumbuh, berarti sistem efektif. Tapi kalau masih ada tanda-tanda kontaminasi, perusahaan harus tetap meninjau ulang proses pemanasan. Jadi, validasi adalah bentuk pembuktian ilmiah bahwa sistem HACCP berjalan sesuai fungsinya. Nah, sampai di sini kita sudah membahas nih jantung dari sistem HACCP, bagaimana mengendalikan bahaya, menentukan batas kritis, melakukan pemantauan, memperbaiki penyimpangan, dan menjaga titik kritis agar produksi ikan benar-benar aman. Nah, di slide berikutnya kita akan masuk ke tahapan yang lebih strategis. Di situ ada 7 prinsip utama terkait HACCP dan langkah penerapannya, bagaimana sistem ini dijalankan secara keseluruhan. Kemudian slide yang berikutnya itu adalah validasi atau validation, di mana proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif mengendalikan dalam bahaya keamanan pangan. Nah, di mana sebelum masuk ke prinsip dan langkah-langkah HACCP, kita perlu memahami satu hal penting, yaitu validasi. Validasi ini adalah proses untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang sudah dibuat itu benar-benar bekerja efektif. Jadi bukan hanya di atas kertas, tapi diuji langsung di lapangan. Misalnya itu, kita sudah menetapkan suhu pemasakan daging minimal 75 derajat Celcius agar bakteri mati. Nah, validasi memastikan bahwa pada suhu itu memang benar bakteri tidak bertahan. Validasi juga membantu mengevaluasi apakah prosedur alat dan parameter yang digunakan itu sudah sesuai apa belum. Karena seringkali praktik industri ada perbedaan kondisi lapangan dengan perencanaan di dokumen. Dengan validasi kita bisa menyesuaikan agar sistem HACCP benar-benar realistis dan efektif. Sebagai contoh, pabrik pengalingan ikan di Medan melakukan validasi dengan uji laboratorium terhadap produk setelah proses sterilisasi. Jika ini menunjukkan tidak ada mikroba yang tumbuh, berarti sistem efektif. Tapi kalau masih ada tanda-tanda kontaminasi, perusahaan harus tetap meninjau ulang proses pemanasan. Jadi, validasi adalah bentuk pembuktian ilmiah bahwa
sistem HACCP berjalan sesuai fungsinya. Nah, sampai di sini kita sudah membahas nih jantung dari sistem HACCP, bagaimana mengendalikan bahaya, menentukan batas kritis, melakukan pemantauan, memperbaiki penyimpangan, dan menjaga titik kritis agar produksi ikan benar-benar aman. Nah, di slide berikutnya kita akan masuk ke tahapan yang lebih strategis. Di situ ada 7 prinsip utama terkait HACCP dan langkah penerapannya, bagaimana sistem ini dijalankan secara keseluruhan. Nah, di sini, langsung saja kita masuk ke 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama itu ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Eee, Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahapan produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk, dan proses produksi serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Eee, Kemudian yang kedua itu ada menentukan titik kendali, kritis HACCP. Di mana mengidentifikasi titik dalam proses produksi di mana pengendalian dekat dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada menetapkan batas kritis untuk CCP, di mana menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama itu ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Eee, Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahapan produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk, dan proses produksi serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Eee, Kemudian yang kedua itu ada menentukan titik kendali, kritis HACCP. Di mana mengidentifikasi titik dalam proses produksi di mana pengendalian dekat dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada menetapkan batas kritis untuk CCP, di mana menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Nah, di sini juga ada nomor 4 itu menetapkan sistem pemantauan pengendalian monitoring CCP, di mana menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi, dan pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembaban pH, atau parameter lain yang relevan. Dan poin yang kelima itu adalah menetapkan tindakan serta koreksi jika ada bahaya yang tidak terkendali. Di sini kita menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan koreksi ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses
produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Kemudian yang keenam itu adalah tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya dalam keamanan pangan. Dan poin yang selanjutnya itu adalah mengembangkan dokumentasi terhadap penerapan prinsip HACCP, di mana mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Dimana sebagai contoh konkret nih dari ketujuh prinsip ini, perusahaan teh seperti PT PN4 memiliki catatan harian untuk suhu pengeringan, kebersihan alat, serta hasil uji mikroba pada produk. Catatan itu diperiksa setiap minggu oleh quality control. Kalau ditemukan penyimpangan, laporan langsung dibuat dan ditindaklanjuti. Itulah bentuk nyata dari penerapan prinsip HACCP. Dan poin yang selanjutnya itu adalah mengembangkan dokumentasi terhadap penerapan prinsip HACCP, di mana mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Dimana sebagai contoh konkret nih dari ketujuh prinsip ini, perusahaan teh seperti PT PN4 memiliki catatan harian untuk suhu pengeringan, kebersihan alat, serta hasil uji mikroba pada produk. Catatan itu diperiksa setiap minggu oleh quality control. Kalau ditemukan penyimpangan, laporan langsung dibuat dan ditindaklanjuti. Itulah bentuk nyata dari penerapan prinsip HACCP. Kemudian di sini kita akan membahas 12 langkah penerapan HACCP, di mana menjelaskan tahapan implementasi HACCP dari awal sampai akhir. Yang pertama itu membentuk tim HACCP, menentukan lingkup aplikasi, mengumpulkan informasi produk dan proses, identifikasi bahaya, menentukan CCP, menetapkan batas kritis, menetapkan sistem pemantauan, menetapkan tindakan koreksi, verifikasi sistem, validasi sistem, tinjauan dan pembaruan pelatihan karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ini memperhatikan ini implementasi nyata, yaitu 12 langkah penerapan HACCP. Kalau 7 prinsip tadi adalah rangka berpikir, maka 12 langkah ini adalah cara kerja di lapangan. Maka mari kita uraikan tahap demi tahap. Membentuk tim. Langkah pertama adalah membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak, mulai dari teknis, quality control, bagian produksi hingga tenaga ahli. Tim inilah yang akan merancang dan menjalankan dan memantau sistem HACCP. Di sini juga ditentukan lingkup penerapan, misalnya apakah hanya pada proses pengeringan teh atau mencakup seluruh rantai produksi. Kemudian kita juga perlu tahu detail nih produk. Bahan bakunya apa, bagaimana disimpan, suhu prosesnya berapa, alat yang digunakan itu apa, hingga distribusi informasi ini menjadi analisis bahaya. Identifikasi bahaya. Tim HACCP menganalisis setiap tahap produksi untuk menemukan potensi bahaya biologis, kimia, atau fisik. Kemudian selanjutnya menentukan titik kendali kritis atau CCP. Menentukan di mana pengendalian paling penting dilakukan. Misalnya tahap pasturasi di susu atau sterilisasi pada ikan kaleng. Kemudian menetapkan batas kritis. Di sini kita menentukan nilai batas kritis suhu, waktu atau pH yang menjamin keamanan pangan. Yang selanjutnya menetapkan sistem pemantauan. Menentukan siapa yang memantau, seberapa sering, dan bagaimana cara mencatat hasilnya. Kemudian menetapkan tindakan koreksi dengan menentukan langkah yang diambil jika ada penyimpangan, misalnya menghentikan proses atau menarik produk. Kemudian melakukan verifikasi sistem HACCP. Di sini dengan melakukan audit dan pengujian berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Kemudian validasi sistem HACCP itu dengan melakukan pembuktian ilmiah bahwa sistem HACCP dijalankan dengan cara yang efektif. Kemudian mengembangkan sistem dokumentasi di mana semua hasil kegiatan dicatat dan disimpan sebagai bukti bahwa HACCP telah dijalankan dengan efektif. Kemudian tinjau dan perbarui sistem. Jika ada perubahan, baik itu dari perubahan
bahan, alat, atau prosedur, sistem HACCP harus ditinjau ulang agar tetap relevan dengan kaidah yang seharusnya. Kemudian pelatihan dan edukasi karyawan. Ini yang sering diabaikan, semua karyawan harus dilatih agar paham perannya dalam menjaga keamanan pangan. Karena sistem secanggih apapun tidak akan berjalan kalau manusia tidak disiplin. Sebagai contoh, di pabrik pengolahan udang di Belawan, penerapan 12 langkah ini dilakukan secara menyeluruh. Setiap karyawan, bahkan operator freezer sekalipun dilatih untuk mengenali bahaya dan melapor bila ada penyimpangan suhu. Tim HACCP melakukan audit internal tiap bulan dan laporan validasi diserahkan ke lembaga sertifikasi, yang hasilnya produk mereka lolos ekspor ke Jepang dengan status HACCP approved. Jadi 12 langkah ini bukan hanya teori, tapi panduan kerja nyata di dunia industri. Kemudian di sini ada contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama itu ada industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari pembelian hingga pemasaran produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang, penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Kemudian ada industri pengolahan sayur dan buah, di mana HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian dan penguapan, penggilingan, dan pemanasan. Contohnya CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu balancing, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga itu ada di industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri ini, perikanan dan pengolahan seafood ini HACCP dipublikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan, peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, baik itu juga perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.